Shalom, kita sudah tiba di bulan Februari. Salah satu tanggal di dalam bulan Februari ini yang banyak diperingati oleh orang-orang. Ya betul, hari kasih sayang. Ya, pada hari kasih sayang, kebanyakan pasangan itu mempersiapkan atau memberikan sesuatu untuk orang yang dikasihi, untuk pasangannya, untuk orang yang dikasihi. Mereka mulai mempersiapkan untuk memberi apa yang bisa membahagiakan, menyenangkan orang yang dikasihi itu. Berbicara tentang memberi, di dalam firman Tuhan ada kalimat yang mengatakan gini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Saya akan bacakan, karena kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesuatu yang mungkin sulit untuk dilakukan. Karena sebagai manusia, kita seringkali merasa lebih berbahagia kalau kita menerima. Karena kalau kita memberi, ada bagian dari milik kita yang berkurang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, lebih berbahagia memberi. Berarti kalau Tuhan sudah mengatakan begitu, Dia sudah memberikan teladan buat kita. Apa yang Tuhan sudah beri buat kita? Pemberian apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita? Yang pertama, Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan manusia yang berdosa ini. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Apakah karena kita layak dikasihi? Apakah karena kecantikan ketampanan kita? Atau karena kita kaya? Atau karena kita pintar? Atau karena kita mampu? Atau punya kelebihan banyak sehingga Tuhan mengasihi kita? Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Pada waktu kita masih penuh dosa, justru Allah itu mengasihi kita. Kasih-Nya yang luar biasa, sulit untuk mengasihi orang yang secara manusia, sulit untuk mengasihi orang yang berdosa atau mungkin jahat atau mungkin sudah melakukan hal yang buruk kepada kita. Tetapi Allah itu begitu mengasihi kita. Dia melimpahkan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Buktinya apa Tuhan mengasihi kita? Dia merelakan dirinya, Dia memberikan dirinya. Untuk apa? Untuk datang ke dunia. Dia dari surga yang mulia datang ke dunia yang penuh dosa ini, dunia yang kacau ini, Tuhan datang ke dunia ini, merelakan dirinya, memberikan dirinya. Bahkan pada waktu kelahirannya, Dia hanya lahir di kandang. Dia hanya beralaskan palungan. Begitu pengorbanannya luar biasa karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Dia merelakan dirinya, Dia memberikan dirinya. Untuk apa Dia memberikan dirinya? Supaya manusia ini, yang berdosa ini, firman Tuhan dikatakan, supaya manusia yang berdosa ini tidak binasa. Tuhan ingin memberikan keselamatan buat manusia. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan ingin supaya manusia tidak binasa. Karena apa? Karena sebagai manusia berdosa, manusia ini akan mendapatkan hukuman kekal seharusnya. Manusia harusnya dihukum. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Sehingga manusia tidak mendapat hukuman kekal. Bahkan manusia mendapat apa? Manusia mendapatkan hidup yang kekal. Justru karena pengorbanan Tuhan, pemberian Tuhan yang terbaik, karena pemberian kasih-Nya yang besar buat kita, kita mendapatkan kehidupan kekal. Kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa buat kita semua, buat manusia yang berdosa ini. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa, pemberian Tuhan yang luar biasa buat manusia. Tuhan sudah memberikan teladan, memberikan yang terbaik buat manusia. Nah saat ini, apa yang akan kita berikan buat Tuhan? Dalam bulan Februari ini, kita akan berbicara tentang pemberian yang terbaik. Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia memberikan yang terbaik buat manusia. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan begini.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kita memberi diri kita? Mengapa Tuhan mau kita memberi diri kita? Kalau kita memberi diri kita, itu berarti juga kita memberi hati kita, memberi pikiran kita, memberi waktu kita, memberi semua yang ada di dalam kita. Untuk menjadi persembahan yang kudus kepada Tuhan. Persembahan, pemberian tidak hanya berbicara tentang uang dan materi, tetapi persembahan bisa berbicara tentang kasih kita. Kita memberikan kasih kita memberikan waktu kita memberikan doa-doa kita memberikan pelayanan kita memberikan apa yang kita bisa lakukan. Kita bisa membagi hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Kita sudah menerima kelimpahan kasih yang luar biasa. Dan itu kita bagi kepada orang-orang lain. Tuhan sudah memberkati kita lewat banyak hal. Dan itu kita bisa lakukan juga buat orang lain. Dan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Melalui pemberian yang kita berikan. Melalui apa yang kita bisa lakukan. Biarlah bulan ini ada sesuatu yang istimewa yang kita bisa bagikan. Ada sesuatu yang istimewa yang kita bisa berikan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.